Hai Jenners, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Jenners, kalian pasti pernah mendengar atau mungkin bahkan menonton suatu film, series, ataupun short movie yang membahas tentang time travel atau perjalanan waktu. Menurut kalian, mungkin atau tidak manusia mengalami perpindahan waktu melalui mesin waktu? Melihat diri kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan adalah suatu hal yang mungkin diimpikan oleh semua orang. Kita selalu penasaran bagaimana bentuk bumi dan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Para ilmuwan sendiri selalu memperdebatkan hal ini, mulai dari Sir Isaac Newton, Albert Einstein, hingga Stephen Hawking. Mereka memiliki pendapat tersendiri akan adanya mesin waktu dan time travel ini. Perjalanan waktu atau yang populer disebut time travel ini setidaknya pernah kita lihat pada 1 atau 2 film seri favorit kalian. Sebut saja Back to the Future, Interstellar, Midnight in Paris, Terminator, dan yang terakhir ada Avengers Endgame. Melihat tingginya rasa penasaran manusia akan mesin waktu dan perjalanan waktu itu sendiri, beberapa tahun terakhir banyak ilmuwan yang meneliti tentang time travel. Setidaknya terdapat 20 jurnal ilmiah yang membahas tentang mesin waktu setiap tahunnya. Di zaman yang sudah serba canggih ini, dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, dari sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin, kini satu persatu dapat menjadi mungkin dan diwujudkan menjadi nyata. Dan juga banyak teknologi-teknologi yang sebelumnya hanya ada di dunia film, kini dapat dibuat dalam kenyataan. Hanya saja mesin waktu masih menjadi salah satu teknologi yang hingga saat ini masih menjadi angan-angan para ilmuwan untuk mewujudkannya menjadi nyata. Seperti yang sering kali kita dengar tentang mesin waktu yang ada pada serial film Skyfi, bahwa mesin waktu akan dapat membawa kita menelusuri ruang dan waktu, membawa kita masuk ke masa depan atau kembali ke masa lalu yang lebih dikenal sebagai time travel. Oleh karenanya, Jenners, di episode pertama Technoscience ini, kita akan membahas seputar apakah mungkin melakukan perjalanan waktu, kenapa mungkin dan kenapa tidak mungkin, apa dasarnya, dan sampai mana perkembangan umat manusia saat ini untuk mewujudkan perjalanan waktu itu. Sementara waktu ini, banyak orang yang mengaku dan bercerita bahwa mereka mengalami perjalanan lintas waktu atau time travel. Di TikTok bahkan sempat ramai nama Xavier yang disebut terjebak di tahun 2027. Sementara itu, dikutip dari liputan6.com, seorang pakar astrofisika mengatakan bahwa perjalanan melintasi waktu atau time travel adalah sesuatu hal yang memungkinkan secara teoristis. Meski begitu, ada sejumlah hal krusial dan signifikan yang membatasi manusia untuk dapat melakukan time travel secara mumpuni. Astrofisikawan Amerika Serikat, Ethan Siegel berhipotesis, time travel dapat dilakukan hanya jika perjalanan itu dilakukan untuk melintasi waktu menuju masa lalu. Demikian seperti dikutip dari Newsweek, Selasa, 21 November 2017. Siegel menyatakan bahwa perjalanan melintasi waktu menuju masa lalu dalam konteks teori relativitas Albert Einstein dapat dilakukan menggunakan konsep lubang cacing. Lubang cacing adalah sebuah portal atau struktur yang divisualisasikan sebagai terowongan dengan dua ujung dan arah yang berbeda, yang terbentuk dari fluktuasi massa dan energi. Fluktuasi itu membentuk kutub positif dan negatif yang menciptakan ruang melengkung yang masing-masing sisinya berlawanan satu sama lain. Sisi lengkungan itu jika disatukan akan membentuk portal atau struktur terowongan lubang cacing tadi. Jika divisualisasikan menggunakan benda sehari-hari, ruang melengkung itu menyerupai kertas yang dilipat, mempertemukan kedua sisi yang semula berlawanan. Kedua sisi itu seakan sebagai sebuah pintu penghubung antara dua ruangan yang berbeda, yakni masa kini dan masa lalu. Dalam konteks teori relativitas Albert Einstein,
Lubang cacing yang efektif membutuhkan fluktuasi massa dan energi dalam jumlah besar serta harus dipertahankan secara konsisten. Tujuannya agar materi hingga bahkan manusia dapat melintasi lubang cacing tersebut, alias melakukan perjalanan waktu. Namun, agar lubang cacing itu dapat dilintasi oleh manusia, dibutuhkan kalibrasi fluktuasi massa dan energi yang jauh lebih besar dan juga rumit. Fluktuasi massa dan energi yang dibutuhkan adalah yang mengandung kutub positif serta negatif dengan kuantitas sebesar lubang hitam raksasa di luar angkasa. Kalibrasi seperti itu memungkinkan lubang cacing yang terbentuk dapat dilintasi pulang pergi oleh materi kompleks semisal manusia. Jika hal sekompleks lubang cacing telah berhasil dibuat, langkah lain yang harus dilakukan agar dapat melakukan perjalanan waktu secara efektif adalah mengatasi masalah time dilation atau dilatasi waktu. Perjalanan waktu membutuhkan kecepatan cahaya. Jika melakukan mobilitas dengan kecepatan cahaya, maka akan terjadi fenomena yang dikenal sebagai time dilation, kata Ethan Siegel. Jika sebuah materi berpergian menuju suatu tempat dengan kecepatan 40 tahun cahaya, maka ketika kembali ke posisi semula, lebih dari 80 tahun akan berlalu di titik sebelumnya. Jadi, dilatasi waktu itu tergantung seberapa cepat sebuah materi bergerak melintasi ruang angkasa, tambah Siegel. Berarti, secara teknis, rangkum Siegel, jika seseorang telah menciptakan lubang cacing tersebut pada 40 tahun yang lalu, terhitung pada tahun ini, maka perjalanan waktu ke masa lalu yang memungkinkan untuk dilakukan adalah kembali ke tahun 1970-an. Skenario itu juga akhirnya menyelesaikan potensi permasalahan grandfather paradox dari sebuah skenario time travel, di mana seorang penjelajah waktu bisa kembali pada masa kakeknya hidup dan membunuhnya, sehingga menegaskan eksistensi si time traveler serta mekanisme perjalanan waktu itu sendiri. Bahkan jika lubang cacing itu dibuat sebelum orang tua si penjelajah waktu itu masih dalam rahim ibunya, tidak mungkin si penjelajah waktu akan tiba di ujung lubang cacing pada masa yang cukup awal untuk kembali dan menemukan kakeknya, papar Siegel. Maka, berdasarkan hipotesis Siegel, perjalanan waktu ke masa lalu juga hanya dapat dilakukan dalam rentang periode yang terbatas pada beberapa tahun saja. Banyak hal yang tidak biasa menjadi mungkin di alam semesta kita. Namun, kembali ke masa lalu mungkin akan menjadi hal yang paling liar yang pernah manusia bayangkan, ungkapnya. Pemahaman modern kita tentang waktu dan kausalitas berasal dari relativitas umum. Teori fisikawan teoretis Albert Einstein menggabungkan ruang dan waktu menjadi satu kesatuan, ruang-waktu, dan menawarkan penjelasan yang sangat rumit tentang bagaimana keduanya bekerja pada tingkat yang tak tertandingi oleh teori arus utama lainnya. Teori ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan telah dikonfirmasi secara eksperimental dengan presisi yang sangat tinggi, sehingga fisikawan cukup yakin bahwa teori ini memberikan deskripsi yang akurat tentang struktur kausal alam semesta kita. Sementara ini, dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya perjalanan waktu adalah yang pertama, relativitas umum dan relativitas khusus. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Einstein memberikan dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika berlaku invarian atau bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan, dan yang kedua, laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada 26 September 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell.
Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Relativitas khusus memiliki berbagai konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen dan mencakup diantaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, masa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalensi massa energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultanitas. Salah satu dampak relativitas khusus adalah tergantinya pemikiran bahwa waktu bersifat mutlak dengan pemikiran bahwa waktu bergantung pada kerangka acuan dan posisi. Jadi, dua kejadian yang terjadi secara bersamaan bagi seseorang pengamat bisa tampak tidak terjadi bersamaan bagi pengamat lainnya. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus adalah digantikannya transformasi Galileo dari mekanika Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai ruang waktu. Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis dan merupakan bagian dari semua teori fisika modern, diantaranya teori medan kuantum, teori dawai, dan relativitas umum. Mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil dibandingkan dengan laju cahaya. Jadi, mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat. Sedangkan relativitas umum, juga dikenal sebagai teori relativitas umum, adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1915. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Utamanya, kelengkungan ruang waktu berhubungan langsung dengan momentum 4. Energi massa dan momentum linear dari materi atau radiasi apa saja yang ada. Hubungan ini digambarkan oleh persamaan medan Einstein. Banyak prediksi relativitas umum yang berbeda dengan prediksi fisika klasik. Utamanya prediksi mengenai berjalannya waktu, geometri ruang, gerak benda pada jatuh bebas, dan perambatan cahaya. Contoh perbedaan ini meliputi dilasi waktu gravitasi, geseran merah gravitasi cahaya, dan tunda waktu gravitasi. Prediksi-prediksi relativitas umum telah dikonfirmasikan dalam semua percobaan dan pengamatan fisika. Walaupun teori relativitas umum bukanlah satu-satunya teori relativistik gravitasi, ia merupakan teori yang paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimen. Namun masih terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Secara mendasar, terdapat pertanyaan bagaimanakah relativitas umum ini dapat digabungkan dengan hukum-hukum fisika kuantum untuk menciptakan teori gravitasi kuantum yang lengkap dan juga konsisten. Teori Einstein memiliki implikasi astrofisika yang penting. Teori ini memprediksikan adanya keberadaan daerah lubang hitam yang ruang dan waktunya sama sekali tidak terdistorsi. Bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Terdapat bukti bahwa lubang hitam bintang dan jenis-jenis lubang hitam lainnya yang lebih besar bertanggung jawab terhadap radiasi kuat yang dipancarkan oleh objek-objek astronomi tertentu, seperti inti galaksi aktif dan mikrokuasar. Melengkungnya cahaya oleh gravitasi dapat menyebabkan fenomena pelensaan gravitasi. Relativitas umum juga memprediksikan keberadaan gelombang gravitasi. Keberadaan gelombang ini telah diukur secara tidak langsung
Dan terdapat pula beberapa usaha yang dilakukan untuk mengukurnya secara langsung. Selain itu, relativitas umum adalah dasar dari model kosmologis untuk alam semesta yang terus berkembang. Segera setelah mempublikasikan teori relativitas khusus pada tahun 1905, Einstein mulai berpikir bagaimana menggabungkan gravitasi ke dalam kerangka kerja relativistiknya yang baru. Pada tahun 1907, percobaan sederhana dengan pengamatan jatuh bebas memulai pengamatannya selama 8 tahun berikutnya dalam teori gravitasi relativistik. Setelah berulang kali memperbaiki kesalahan, ia mengumumkan hasil kerjanya ke Akademi Sains Prusia pada bulan November 1915 dan menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai persamaan medan Einstein. Persamaan ini menunjukkan bagaimana geometri ruang dan waktu dipengaruhi kehadiran materi dan radiasi dan membentuk inti dari teori relativitas umum Einstein. Pada tahun 1916, astrofisikawan Karl Schwarzschild menemukan persamaan eksak untuk persamaan medan Einstein yang kemudian dikenal sebagai matriks Schwarzschild. Solusi ini memberikan dasar bagi penjelasan tahap akhir hilangnya gravitasi dan objek yang kita kenal saat ini sebagai lubang hitam. Pada tahun yang sama, dilakukan langkah untuk menggeneralisasi penyelesaian Schwarzschild terhadap benda bermuatan listrik, yang kemudian dihasilkan penyelesaian Reissner-Nordström yang saat ini dihubungkan dengan lubang hitam bermuatan listrik. Teori Albert Einstein yang disebut relativitas khusus dan teori relativitas umum secara eksplisit memperbolehkan sejenis dilatasi waktu yang secara biasa disebut perjalanan waktu. Teori ini mengungkapkan bahwa bagi seorang pengamat yang diam secara relatif, waktu kelihatannya berjalan lebih lambat bagi sebuah objek yang bergerak dengan lebih cepat. Banyak anggota komunitas ilmiah percaya bahwa perjalanan waktu itu kemungkinan besar tidak mungkin. Kepercayaan ini terutama berdasar pada pisau cukur Occam. Setiap teori yang memperbolehkan perjalanan waktu menuntut bahwa semua isu kausalitas harus terpecahkan. Apakah yang terjadi jika seseorang kembali ke masa lampau dan membunuh kakeknya? Lihat paradoks kakek tadi. Dan juga ketiadaan bukti eksperimental tentang adanya perjalanan waktu. Maka secara teori lebih mudah diasumsikan bahwa hal ini tidak terjadi. Dan memang Stephen Hawking pernah berkata bahwa ketiadaan wisatawan atau turis dari masa depan yang menjenguk kita merupakan sebuah argumentasi yang kuat dalam menentang adanya fenomena ini. Argumentasinya ini merupakan sebuah variasi dari paradoks Fermi yang menentang akan adanya makhluk luar angkasa. Namun di sisi lain, asumsi bahwa perjalanan waktu itu mustahil merupakan hal yang menarik pula bagi para fisikawan. Karena ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak dan hukum fisika apa yang tidak membolehkannya. Belum ada yang berhasil melakukan perjalanan waktu. Namun pertanyaan apakah kemungkinan itu secara teoristis mungkin atau tidak terus membuat para ilmuwan tertarik untuk mendalami. Dikutip dari Detik.com pada September tahun lalu, seorang mahasiswa fisika, Germain Tauber, dari University of Queensland di Australia, mengatakan dia telah menemukan cara untuk mengkuadratkan angka agar perjalanan waktu memungkinkan tanpa paradoks. Dengan kata lain, perjalanan waktu bisa terjadi namun tidak dapat mengubah apapun. Proses matematika yang kami temukan menunjukkan bahwa perjalanan waktu dengan kehendak bebas dimungkinkan secara logis di alam semesta kita tanpa terjadi paradoks. Jelas Germain Tauber, penulis utama studi ini. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, peristiwa penting akan terkalibrasi ulang di sekitar Anda. Tuturnya seperti tertulis di website University of Queensland. Jadi jangan bayangkan bahwa jika kamu pergi ke masa lalu untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan berharap kamu bisa membasmi virus secara total. Penelitian ini berspekulasi bahwa penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 itu masih akan lolos dengan cara lain, misalnya melalui rute yang berbeda atau dengan metode yang berbeda.
akan selalu ada koreksi yang dilakukan untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam contoh pasien 0 virus corona, Anda mungkin berhasil menghentikan pasien 0 dari infeksi. Tapi dengan melakukan hal ini, mungkin Anda yang akan menjadi pasien tersebut atau orang lain yang akan terinfeksi. Tutur Dr. Fabio Costa, CEO author dari studi tersebut, mengutip BGR Rabu 27 Januari 2021. Penelitian baru ini membawa hipotesis, yakni perjalanan waktu itu mungkin dilakukan, tetapi penjelajah waktu akan dibatasi dengan apa yang mereka lakukan guna menghentikan mereka menciptakan paradoks. Dalam model ini, penjelajah waktu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi paradoks tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, bisa saja terjadi perjalanan waktu, tapi sulit untuk melakukan perubahan yang signifikan. Meskipun angka-angka perhitungan menunjukkan pengalaman perjalanan waktu mungkin berhasil, sebenarnya membengkokkan ruang dan waktu untuk memasuki masa lalu tetap sulit dipahami. Mesin waktu yang telah dirancang para ilmuwan sejauh ini merupakan konsep yang sangat tinggi. Jenners, sejauh yang kita tahu, perjalanan waktu itu masih mustahil dilakukan. Bahkan mengirimkan informasi kembali ke masa lalu sulit untuk dibayangkan. Karena itu dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi dan seharusnya tidak mungkin. Misalnya saja kamu mengalami patah tulang di lengan ketika jatuh saat bermain. Bagaimana kalau kamu bisa melakukan perjalanan waktu dan menyuruh diri kamu sendiri untuk tidak bermain? Jika kamu berhasil, kamu tidak akan jatuh dan tidak mengalami patah tulang. Tapi kemudian kamu jadi tidak punya alasan untuk kembali ke masa lalu. Lalu, bagaimana keadaan lenganmu? Apakah masih patah atau tidak? Jika memikirkan hal ini membuat kamu pusing, kamu tidak sendirian. Perjalanan waktu adalah konsep yang membingungkan bagi kebanyakan orang. Itu karena ketika kita memikirkan waktu, kita menganggapnya garis lurus dengan segala sesuatu yang saling berkaitan. Kalau kita dapat melakukan perjalanan ke masa lalu dan mengubah sesuatu yang terjadi sebelumnya, kita akan mengubah urutan garis itu. Ini berarti melanggar aturan yang disebut kausalitas. Kausalitas sendiri adalah aturan yang mengatakan penyebab, misalnya tindakan kamu, terjadi sebelum akibat, dampak dari tindakannya. Dalam contoh tadi, jatuh saat bermain adalah penyebab, dan patah tulang lengan adalah akibat yang terjadi karena kamu jatuh. Kausalitas adalah salah satu aturan alam semesta yang tidak dapat dilanggar. Melanggar aturan ini akan memiliki dampak buruk bagi alam semesta dan kita semua. Para ahli berpikir bahwa karena alam semesta memiliki aturan ini, maka perjalanan ke masa lalu pasti tidak mungkin dilakukan. Karena jika aturan itu bisa dilanggar, maka aturan itu akan bisa dilanggar kapan saja. Jika pergi ke masa lalu mustahil, apakah kita bisa pergi ke masa depan? Secara teknis kita sudah melakukan perjalanan waktu ke depan. Karena waktu selalu berlalu. Setiap detik kita melakukan perjalanan ke masa depan. Tapi semua orang mengalami ini. Jadi ini bukan perjalanan waktu, kan? Percaya atau tidak, dua orang bisa merasakan waktu dengan laju yang berbeda. Waktu berlalu secara berbeda untuk seseorang yang bergerak cepat dibandingkan dengan seseorang yang diam. Ini adalah konsep yang sangat rumit disebut time dilation atau pelebaran dilatasi waktu. Seseorang yang terbang dari Jakarta ke Surabaya akan merasa waktu lebih cepat dibanding seseorang yang menunggu mereka di bandara tanpa bergerak selagi pesawat itu di udara. Jadi, mengapa kita tidak merasakan perbedaan ini? Ini karena kita harus bergerak jauh sekali lebih cepat dari pesawat terbang sebelum kita mulai merasakan dilatasi waktu. Bahkan jika kita terbang mengelilingi dunia, waktu hanya akan terasa seperjuta detik lebih cepat dibanding dengan seseorang yang tinggal di rumah. Satu-satunya cara para ilmuwan mengetahui tentang dilatasi waktu adalah karena mereka telah mengukur lewat percobaan yang luar biasa akurat. Sayangnya, ini masih tidak dapat membantu kita melakukan penjelajahan waktu. Jadi, kalau semuanya hanya tergantung pada kecepatan,
Berarti jawabannya kita harus lebih cepat kan? Jika kita bisa bergerak cukup cepat untuk waktu yang cukup lama, ratusan tahun manusia bisa berlalu begitu saja dalam perjalanan kita, yang berarti kita akan merasa seperti sedang berpergian ke masa depan. Sayangnya, kecepatan yang dibutuhkan adalah kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, yang merupakan kecepatan paling tinggi yang bisa dicapai saat ini. Cahaya bergerak sekitar 1 miliar kilometer setiap jam, sangat-sangat cepat. Benda buatan manusia tercepat adalah Parker Solar Probe milik NASA, sebuah pesawat ruang angkasa yang dikirim ke matahari pada Agustus 2018. Namun, kecepatan pesawat itu hanya 0,064% dari kecepatan cahaya. Jadi, cahaya lebih cepat 1000 kali dari pesawat itu. Semua ini berarti bahwa kalau manusia ingin mengunjungi masa depan, kita harus menempuh jalan yang sangat panjang. Para peneliti dari Universitas Princeton menggunakan mekanika kuantum untuk membuat teori tentang lubang cacing yang dapat digunakan oleh manusia. Ide tentang lubang cacing terdengar seperti film fiksi ilmiah yang dapat membawa manusia melewati ruang dan waktu. Tetapi dalam sebuah penelitian terbaru, para ilmuwan Universitas Princeton mengklaim lubang cacing ini dapat menjadi sebuah kenyataan. Para peneliti yang dipimpin oleh Juan Maldacena menjelaskan dari luar terlihat menyerupai lubang hitam bermuatan massa menengah. Ukurannya pun cukup besar. Ia juga menambahkan hanya butuh waktu singkat untuk melintasi ruang dan waktu, namun terasa sangat lama bila dilihat dari luar. Para penjelajah memperoleh faktor pendorong yang sangat besar saat melewati lubang cacing. Kami telah memperdebatkan hal ini dengan sangat jelas, bahwa lubang cacing ada di antara ruang ambien yang dingin dan datar, lanjutnya. Namun, para peneliti belum menemukan mekanisme yang masuk akal terkait terbentuknya lubang cacing tersebut. Mereka berpendapat bahwa itu adalah konfigurasi yang diizinkan oleh persamaan. Para peneliti mengatakan lubang cacing semacam itu memungkinkan penjelajah waktu melakukan perjalanan antara titik-titik terjauh dari bumi, dan itu hanya berlangsung dalam hitungan detik. Model ini memungkinkan lubang cacing yang cukup besar dapat dilintasi oleh manusia, yaitu menggunakan gaya pasang surut. Seseorang dapat melakukan perjalanan kurang dari 1 detik antara titik terjauh dari bumi, ungkap Juan. Sedetik dalam lintasan lubang cacing, namun akan menjadi puluhan ribu tahun bagi orang yang melihatnya dari luar, tambahnya kembali. Profesor Stephen Su dari University of Oregon berkata, butuh beberapa teknologi super canggih hingga manusia dapat melakukan hal ini dalam waktu dekat. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah time travel atau perjalanan waktu memang secara teori bisa dilakukan dan mungkin untuk dilakukan. Yang jadi masalah adalah saat ini manusia belum memiliki teknologi ataupun material yang digunakan untuk membuat teknologi tersebut. Sebenarnya, kalaupun manusia bisa melakukan perjalanan waktu, bagaimana dengan paradoks-paradoks yang nantinya akan muncul? Apa itu sebenarnya paradoks? Dan apakah ada cerita tentang orang yang pernah melakukan perjalanan waktu? Apakah cerita itu benar adanya? Nah, Geners, semua itu nanti kita akan bahas di part 2. Bagaimana Geners? Apa kalian punya pendapat berbeda? Kalau punya, silakan tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Kalau ada saran episode TechnoScience selanjutnya mau bahas apa, boleh tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.